Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi ini kita bisa bertemu lagi di kajian rutin Kasturi di Pusdasi setiap Sabtu Ahad kedua untuk sama-sama kita mengkaji ibadah kita dari segi fikih dan dari segi adab-adab batinnya. Adab lahir dan adab batin, karena ibadah itu tidak terlepas dari bagaimana kita melaksanakannya juga secara syariat dan juga bagaimana juga mengkondisikan hati kita agar tetap ibadah itu adalah untuk ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat serta umatnya sampai akhir zaman. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi kajian kita di sini berkaitan dengan sholat tatawu atau sholat sunnah yang bagian ketiga. Ya, harus di sana di bagian kedua ya, harusnya bagian ketiga. Karena di bagian pertama kita sudah membahas tentang sholat-sholat tatawu yang sifatnya rawatib, yang mengikuti sholat fardu. Ya, ada muakkad, ada ghair muakkad, dan sholat mutlak. Selanjutnya adalah sholat tahajud yang kedua itu ya. Kemarin kita sholat tahajud, sholat witir ya, sholat qiyamul lail, sholat malam. Dan yang ketiga ini di sini kita akan membahas 4 sholat ya. Mungkin kita lihat waktu, kita akan bahas barangkali 3 saja ya, di sholat duha, syuruk atau isyrok, dan sholat kusuf atau gerhana, dan istisqa. Nah, Islam itu suatu sistem ibadah yang sangat komplit gitu ya. Bagaimana mensikapi segala sesuatu itu dengan mendekatkan diri kepada Allah. Semuanya itu tujuannya kepada Allah. Ya. Di sini ketika kita berjalannya waktu, kita ada sholat fardu yang sudah diatur waktunya dari mulai subuh sampai malam. Juga ada sholat sunnah yang juga waktunya sudah ada aturannya. Ada juga sholat sunnah itu karena fenomena alam atau karena terjadinya sesuatu. Seperti sholat gerhana ini. Ketika ada gerhana, orang mungkin dulu primitif bagaimana ketakutan dan lain-lain, tapi di Islam justru mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta dari bulan itu sendiri, dari matahari itu sendiri. Itu dengan melaksanakan sholat gerhana. Begitu juga ketika terjadi fenomena alam kekeringan, kita dianjurkan, ya diperintahkan untuk istisqa, untuk melaksanakan sholat. Jadi begitu lengkapnya ya ibadah-ibadah dalam Islam. Jadi dalam keseharian kita, dalam peristiwa-peristiwa yang menyertai kehidupan kita, itu senantiasa diarahkan semuanya itu untuk mendekatkan diri pada Allah, termasuk dalam hal ini melaksanakan sholat ya. Yang ada sholat yang yang jelas di sini adalah sholat sunnah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sholat duha ya. Jadi ini kalau kita putaran waktu itu kan dari sholat subuh ya, kita sholat subuh itu ada yang namanya sholat duha. Duha itu adalah waktu ketika matahari meninggi, jadi sudah terbit meninggi sampai mendekati zawal ya. Zawal itu kan berarti sudah bergeser ya. Kalau istiwa dulu ya, istiwa itu kan di tengah-tengah ketika matahari ada pas di atas kepala kita. Nah, terus zawal bergeser. Dan di sini ada yang namanya sholat duha ya. Dan sholat duha juga ada disebut dengan sholat al-awab ya, awabin ya, yang kembali. Karena orang-orang yang melaksanakan sholat duha itu orang kembali kepada Allah, sementara orang lain itu lagi sibuk-sibuknya gitu ya, mungkin mencari pertanian, perdagangan, dan urusan-urusan lain gitu. Tapi di sini orang justru kembali kepada Allah gitu. Nah, itu ada istilah yang namanya sholat awab ya, awabin ya, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Keutamaannya sholat duha nanti insya Allah Ustadz Agah yang akan lebih membahas. Yang jelas di sini bagaimana ketika kewajiban bersedekah setiap hari itu ya, bertasbih ya, memuji, amal dari mungkar, semuanya itu bisa diganti dengan hanya 2 rakaat sholat duha saja gitu ya. Nah, ini adalah keutamaan dari sholat duha ya, salah satunya yang ini. Dan juga di
dilapangkannya atau diberikan keberkahan dari rezeki dan lain-lain. Nah, kita langsung kepada kefikihnya saja ya. Kita berbahasa kefikih. Dalam pelaksanaannya, dalilnya di setiap ibadah kan harus ada dalil. Jangan sampai kita melaksanakan sesuatu ibadah walaupun itu sunnah hanya dengan dalil yang lemah, tapi harus dalil yang kuat. Ya. Jadi banyak sekali ya hadis-hadis tentang sholat duha ini. Saya kutipkan satu di sini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Awsani Khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin. Jadi Abu Hurairah berkata bahwa telah memberikan wasiat kepadaku ya, Khalili kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan 3 hal, yaitu bisyamis salasati ayamin min kulli sahrin, yaitu saum 3 kali, yaitu di Yaumul Bid ya. 13, 14, 15 ya. Dan yang kedua adalah waraqatai duha, ya 2 rakaat di waktu duha. Dan yang ketiga adalah wa utira qabla an arkuda. Ya, jadi witir sebelum tidur. Nah, ini sudah diberikan wasiat ya. Jadi di bahasa ini dicamkanlah itu gitu ya. Laksanakan itu. Ya, 3 hal itu. Nah, ini dari Abu Hurairah yang langsung mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun hukumnya sholat duha itu adalah mustahab atau sunnah muakkad. Muakkad ya, dikuatkan karena Rasulullah SAW sering ya melaksanakan ini. Barang siapa melaksanakannya maka akan mendapatkan pahala, kalau meninggalkannya akan mendapatkan dosa. Ini kan Rasulullah juga melaksanakan, kadang juga tidak ya. Di sini bagaimana dari hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Karena Nabi SAW yusolli duha hatta nakula la yada'a wa yada'uha hatta nakula la yusolli. Jadi seakan-akan kalau sudah melaksanakan terus aja, tapi kalau nggak melaksanakan tidak melaksanakan gitu ya, seperti seakan-akan tidak melaksanakan. Jadi itu berarti kalau tidak rutin atau tidak senantiasa itu dikatakan sebagai sunnah ya. Waktunya, waktu sholat duha itu adalah ketika mulainya terbit matahari ya. Kalau terbit matahari sekitar 15 menit 10 menit sebetulnya ya, setelah syuruk. Karena kalau pas syuruk sendiri ketika terbitnya masih baru itu justru dimakruhkan ya. Karena di sana orang-orang kafir juga bersujud dan setan-setan itu kan meninggikan ya kepalanya dengan tanduknya itu agar mereka juga orang akan disujudi lah atau disembah gitu kan ya. Jadi ketika matahari itu sudah ada setombak ya itunya bayangannya mungkin sekitar 10-15 menit ya. Itulah mulai sholat duha dan berlanjut sampai sebelum sholat zuhur waktunya. Nah, adapun waktu yang paling utama ya, yang paling utamanya yang disebutkan Awabin ini adalah ketika panasnya itu sudah membangunkan unta-unta ya. Jadi idza romidotil fisolu dan duha. Ya, jadi waktu duhanya itu berarti sekitar jam 8-an ya. Kalau sudah panas sekali itu jam 8, setengah 8 ya, jam 8 jam 9. Itu ketika sudah panas sekitar itu. Itu adalah waktu utamanya sebagaimana disampaikan oleh Imam An-Nawawi ya. Dalam hadis ini adalah hadis Zaid bin Arqam mengatakan tentang keutamaan atau waktu utama. Jadi setiap salat itu jenjang waktunya biasanya ada waktu ikhtiar, waktu afdoliyah. Seperti qiyamul lail. Qiyamul lail itu bisa kita laksanakan setelah salat Isya ya, pada salat Isya itu kan sudah malam. Tapi utamanya lah sepertiga terakhir gitu kan. Salat duha juga sama, bisa dilaksanakan setelah setinggi tombak itunya sepanjang tombak dari bayangan itu atau 15 sampai 10 menit. Nah, di sana waktu afdolnya adalah ketika sudah panas gitu. Nah, kalau sekarang kan kita juga kerja ya. Jam 7, jam 8 sudah pada masuk. Jam 7 gitu ya. Kita berangkat mungkin dari pagi jam 6 gitu. Jadi kita bisa laksanakan sholat duha itu di kantor atau di tempat pekerjaan ketika waktu istirahat. Itu sangat mungkin ya, sangat mungkin bisa dilakukan. Rasulullah SAW juga melaksanakan sholat duha ketika Fathul Mekah. Berarti kan di perjalanan beliau gitu ya, ketika dari Madinah ketika ke Mekah beliau melaksanakan sholat duha. Nah, jadi kita juga bisa laksanakan itu di kantor kita, di sekolah atau di tempat kuliah ketika waktu-waktu ada kosong. Waduh, saya mau berangkatnya jam 6 belum atau jam setengah 6 belum keluar matahari gitu ya. Ya masih ada ya waktu-waktu ini dibanding misalkan kita bisa jadi kan banyak juga waktu yang
akhirnya terbuang. Ya, saya di sini dimanfaatkanlah waktu yang ini karena begitu banyaknya fadilah-fadilah dari sholat sunnah ini. Nah, jumlah rakaatnya ada minimal ini adalah 2 rakaat ya, sebagaimana hadis yang tadi ya. Yujzi'u min zalika rakaati yarka'uhuma minad duha. Cukuplah ya diganti yang tadi sodako itu dengan 2 rakaat duha. Ini yang paling minimal 2 rakaat itu ya. Jadi kalau kita 6:30 mungkin berangkat ya masih bisa sholat duha ya. Gitu. Karena sudah terbit, mataharinya sudah tinggi. Jadi 2 rakaat itu adalah minimal. Dan 4 rakaat ini yang standar biasanya ya, yang kita laksanakan standar itu udah 4 rakaat agar tidak terlalu minimal sekali ya. Berdasarkan dari hadis dari Hamar al-Ghotofani ya. Qala, dari ini hadisnya hadis qudsi ya. Qala Allahu azza wa jalla, ya ibnu Adam la tajzi an arba'i raka'atain minal awwali naharin akfika akhirahu. Ya, wahai anak Adam, ya Allah berfirman dalam diskusinya, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat di awal siang, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Ya, di akhir siang itu. Jadi 4 rakaat ya. Laksanakan ya, ini yang standar lah kalau saya lihat ya, kita lihat di dalam pembicaraan ulama itu standarnya 4. Kalau minimal 2 gitu. Nah, ini akan cukup dalam seharian gitu ya. Allah cukupi. Terus yang ini ada 8 rakaat. Ini dari hadis Ummu Hani. Dari hadis Ummu Hani ini adalah ketika melaksanakan 8 rakaat, dilihat ya, ini ketika Fathul Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam amal fathi sholat samana rakaatin subhat duha ya. Jadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat duha itu 8 rakaat ya. Oh, belum muncul itu ya. Itu silakan diinikan ya, bisa. Itu 8 rakaat ya, Rasulullah SAW mengasakan di Fathul Mekah gitu ya. Terus terus udah terus ya, terus. Nah, sekarang yang 12. Satu lagi. Memang di sini ada hadis satu kali. 12 rakaat, sebagian ulama menerapkan 12 rakaat. Di sini dari hadis Tirmizi ya, dari qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla duha isnata asyrata rakaatan banallahu lahu qasran fil jannah. Jadi Allah akan membangunkan istana di surga. Tapi ini hadis ini menjadi ikhtilaf ya, karena hadisnya dianggap dhaif ya. Jadi yang lebih ini 8 gitu ya. Dan untuk jumlah rakaatan maksimalnya di sini semua ulama mengatakan bisa lebih dari 8. Sebagaimana hadis dari riwayat Muslim dari hadis Aisyah. Ya. Next. Lanjut. Ya. Jadi ini dari hadis Aisyah, ini bisa lebih dari 8. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli duha arba'an wa yazidu masya'allahu. Jadi 8 rakaat bahkan bisa ditambah setelah itu. Ya, sama seperti qiyamul lail. Qiyamul lail juga 2. Kalau takut baru masuk ini baru ditutup dengan witir. Gitu ya. Ini 2 juga sama. Jadi sholat duha ini bisa kita laksanakan banyak ya. Sebagaimana di sini ada dalam, saya kutip dari fikih sunnah ya, bahwa ditanya dari Hasan ya, halkan ashabu Rasulullah SAW yusolunaha, apakah mereka melaksanakan sholat duha? Ya, bagaimana? Karena minhum mayusolli rakaatain. Jadi mereka ada yang sholat 2 rakaat yang minimal gitu ya. Wa minhum mayusolli arba'an, ada yang 4 rakaat. Wa minhum mayyamuddu ila nisfin nahar, ada yang sampai setengah hari gitu ya. Ketika tidak ada pekerjaan tuh sholatnya sampai setengah hari ya, sama dengan qiyamul lail berarti kan ya. Dari ini sampai ke subuh semalaman, sampai 1 Quran kan. Para sahabat itu sebagian qiyamul lailnya bisa tidak terbatas ya, sepanjang waktu menghidupkan malamnya. Begitu juga salat duha. Di sini ada yang sampai setengah hari, jadi sampai mendekati zuhur ya. Mungkin ketika tidak ada kerjaan atau mereka sudah cukuplah, merasakan cukup bagi hartanya, tidak terlalu mengejar harta, yang penting bisa hidup ya, bisa meninggikan, kalau bahasa para sahabat tuh bisa menegakkan tulang punggung saja sudah cukup untuk melaksanakan itu
Ini sampai seperti itu ya. Jadi berdasarkan hadis dari ini ya, minimal untuk kita bisa memotivasi dari langkah-langkah para sahabat ini yang 4 lah gitu. Kalau saya sangat menganjurkan itu kepada diri kita ya untuk mendawamkan tuh 4 ya. Kalau ada keluangan waktu bisa 8, atau tadi ketika kita memang betul-betul berniat dan ketika tidak ada ini bisa lebih banyak lagi gitu. Tapi minimal sekali 2 ya gitu ya. Nah, cara pelaksanaannya ya di sini adalah sholat itu bisa 2 rakaat ya. Sholatul lail wan nahari masna wasna. Jadi bisa 2 rakaat. Jadi kalau 8 itu ya berarti 2 rakaat 2 rakaat, atau 4 2 rakaat 2 rakaat. Jadi 2 kali salam gitu. Atau kita juga bisa laksanakan 4 kali ya. 4 rakaat maksud saya. Dengan 1 kali salam sebagaimana sholat qiyamul lail yang dua-duanya adalah sholat sunnah. Nah, kalau kita laksanakan 4 rakaat, maka tidak ada tasyahud awal ya. Jadi langsung tasyahudnya adalah tasyahud akhir saja. Gitu. Ya. Dan surat-suratnya silahkan bacaan juga tidak ada harus ketentuan apa ya, bisa disesuaikan dengan kita ya. Di sini untuk doa, di sini ada doa yang disampaikan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau mendengar ya, berkata bahwa Rasulullah SAW membaca salah satu itu Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi ya Allah, ampunilah aku ya. Terimalah taubatku, sesungguhnya engkau adalah maha penerima taubat dan maha penyayang. Ini adalah doa yang di sholat duha ya. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, adapun ketika ada yang dipopuler di kita ya, doa mungkin di sebagian kalangan kita, Allahumma duha duhaka wa bahabaka wa jamal jamalaka wa quwwatuka wal qudrata qudratuka wa ismata ismatuka. Nah, itu ada selanjutnya itu di next selanjutnya. Nah, itu ada doa ini memang ini belum ditemukan ya dari hadis mana, tapi ini bisa jadi inilah dari ulama ya. Tapi prinsipnya doa itu kan kita juga bisa memang maksur dari Rasulullah SAW, atau doa juga doa kita yang memang kita inginkan atau dengan kontekstual kitanya ya. Ya ketika kita mau mencari rezeki, kita juga bisa berdoa untuk mendapatkan rezeki yang barokah, yang halal, yang dipermudahkan. Atau ketika kita mau ujian di sela-sela duha juga bisa berdoa tentang bagaimana konteks kita dipermudah ujian. Ketika akan kuliah mencari ilmu, kita juga berdoa untuk mendapatkan kemudahan dalam mencari ilmu ya, kemudahan dalam menghafal. Kemudian ya bisa kontekstual, tidak harus matsur ya. Memang yang matsur itu yang biasanya kan umum sifatnya. Tapi kalau karena kontekstual itu biasanya spesifik pada setiap orang, pada setiap kondisi. Ketika kita mau sidang terus kita sholat duha, kan kita juga berdoa di salah satu tempat mustajab di sana ya. Salah itu adalah bagaimana kita dipermudahkan untuk sidang ya, skripsi. Kalau skripsi sekarang sudah tidak ada lagi ya. Kalau ada skripsi gitu ya, atau ada hal-hal yang penting pada hari itu ya, atau mau safar, mau mengerjakan proyek dan lain-lain gitu ya, seperti itu. Jadi tidak ini. Nah, terus ada ya pendapat yang mengatakan sholat duha itu tidak usah setiap hari, karena Rasulullah juga tidak tiap hari gitu kan ya. Ada yang seperti itu. Apakah memang seperti itu ya? Ini dari landasannya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha ya. Anha su'ilat, ditanya, hal kan Rasulullah SAW yusolli duha, apakah Rasulullah SAW sholat duha? Qalat la illa an yaji'a min magibihi ya. Jadi apakah Rasulullah melaksanakan sholat duha sering? Oh enggak cenah, kecuali apabila beliau pulang dari safarnya. Nah, kalau kita lihat hadis ini, mungkin orang berpendapat bahwa oh tidak tiap hari, bahkan hanya ketika safar saja. Tapi kita tahu bahwa hadis itu banyak ya, dan juga kita bisa membandingkan atau mengkombinasikan gitu ya dengan hadis-hadis yang lain ya. Jadi boleh saja sebetulnya untuk melaksanakan sholat duha, bahkan dianjurkan tiap hari ini, sebagaimana hadis-hadis yang lain nih banyak juga ya yang sohi sebagaimana dari hadis Hurairah tadi ya yang saya sebutkan, bahwa Rasulullah SAW mewasiatkan ke Abu Hurairah itu 3 hal, yaitu saum 3 hari di tiap bulan, sholat duha 2 rakaat, dan witir sebelum tidur. Nah, itu kan sudah disebutkan, berarti ke Abu Hurairah itu
untuk dilakukan terus menerus gitu kan, bisa dilaksanakan, tidak ada halangan untuk ini. Atau hadis dari Abu Darda di sini, qala awsani habibi sallallahu alaihi wasallam bisalasin dan ada'ahunna ma ishtu. Nah ini juga sama ya, jadi kekasihku yang menyebutkan kepada Rasulullah itu kekasih ya sallallahu alaihi wasallam, mewasiatkan 3 hal juga yang aku tidak akan selama hidupku tuh akan aku terus lakukan gitu kan katanya ya. Bisyami salati ayyamin kulli sahrin, saum 3 hari di setiap bulan ya, salat duha, dan bi alla ya anama hatta utiro, dan sebelum tidur saya makan witir. Itu kan berarti boleh di sana sampai terus menerus. Dan hadis Abu Zar ya yang tadi yang di awal tentang keutamaan itu. Nah, ini juga sudah sangat besar keutamaan untuk sholat duha ini. Jadi kalau kita lakukan setiap hari ya tidak masalah gitu kan ya. Bahkan di sini kulis sulami min ahadikum sodako, jadi ada kewajiban kan, bahkan seakan-akan kewajiban setiap sendi-sendi itu ada ini diganti kewajiban itu dengan duha, 2 rakaat duha. Nah jadi kesimpulannya bahwa sholat duha itu bisa ya dilaksanakan tiap hari tidak masalah, karena banyak hadis-hadis lain yang menguatkan itu. Kalau kita melihat hadis dari Aisyah saja ya mungkin akan bisa kesimpulannya pendek gitu ya. Tapi kalau kita dikomparasikan di Thoriqul Jami dengan hadis lain itu menunjukkan bahwa bisa dilakukan setiap hari. Ya, lanjut itu masih dia. Selanjutnya, apakah sholat duha secara berjamaah? Di sini ada fatwa, saya ngambil fatwa saja ya, yang tidak ada ini. Jadi boleh saja sebetulnya sholat duha dilaksanakan secara berjamaah, tapi itu hanya sesekali dan bacaan sesir. Ya biasanya kan kalau di tempat-tempat pendidikan gitu ya, yang untuk pelatihan anak-anak untuk membiasakan gitu. Tapi kalau terus-menerus itu tidak disyariatkan ya, tidak dicontohkan, karena sholat duha itu dilaksanakan memang secara munfarid. Wallahu a'lam bishawab ya. Itu yang sholat secara duha. Nah, selanjutnya sambung ya, ini yang disebut dengan sholat isyraq atau syuruk. Ya, isyraq itu syuruk ya. Ya, jadi waktu isyraq atau syuruk itu kan matahari terbit. Di sini ada 2 pendapat mengatakan bahwa sholat isyraq itu sendiri beda dengan sholat duha. Ada yang mengatakan sholat duha itu ya sholat isyraq itu sholat duha di awal itu bagi, tapi ada yang persyaratan tertentu gitu ya. Ya kalau kita lihat yang lebih kuat memang ya sholat isyraq itu bagian dari sholat duha atau syuruk itu sholat duha, karena dilaksanakan di waktu duha, hanya ada persyaratan tambahan ya. Tidak seperti kenapa dipisahkan, itu ada persyaratan tambahannya seperti sholat duha. Kalau sholat duha kan bisa dilaksanakan di rumah, bisa dilaksanakan jam siang ya, atau misalkan di tempat apapun gitu ya. Tapi kalau untuk isyraq ini ada kekhasannya gitu kan ya. Dan disebut isyraq ini atau isyraq kan ya sama ya, terbit itu ini yang disampaikan dari Ibnu Abbas ya, sahabat Ibnu Abbas ya. Jadi ketika itu Imam Hani ya tentang bahwa Rasulullah SAW melaksanakan sholat duha 8 rakaat, kan Ibnu Abbas berkeluar, aku membaca antara 2 sisi mushaf ya, terus dan aku tidaklah mengenal sholat isyraq kecuali sesaat. Jadi isyraq masih sesaat sedikit ya, disebut dengan sholat isyraq ya, dari kata-kata itu. Nah di sini keutamaan sekaligus juga rangkaian syaratnya adalah sholat itu dilaksanakan di masjid gitu ya. Man sholat subhi fil masjid jamaah, dan berjamaah, yasbutu fihi hatta yusolli subhata duha kana ka ajri hajjin aw mu'tamirin taman hajatuhu wa umratuhu. Nah jadi ini sama seperti dapat pahalanya orang yang haji dan umroh ya, tapi syaratnya dia sholatnya di masjid dan ikut berjamaah gitu kan. Setelah itu dia diam ya, di hadis yang selanjutnya itu bisa dibaca, itu adalah melaksanakan zikir kan ya. Setelah zikir barulah hatta tatlu asyamsu ya, terbit matahari. Setelah terbit matahari beberapa saat ya, sekitar 10-15 menit, maka sholatlah 2 rakaat. Maka ibadahnya seperti pahalanya seperti haji dan umroh. Tapi jangan dipikir bahwa udahlah gak usah haji dan umroh, sudah sholat syuruk saja cukup gitu ya, enggak ya. Maksudnya ini pahalanya gitu kan. Jadi ibadah haji ya tetap aja punya kewajiban bagi orang yang mampu ya. Tidak diganti saya mah tidak haji, cukup sholat syuruk aja, isyraq sudah cukup
Ya, itu pahalanya. Dan di sini zikirnya ini ya memang diutamakan di sana kan ya setelah sholat itu ya zikir-zikir yang maksurat ya, ataupun zikir-zikir ya baca Quran. Bahkan zikir-zikir yang termasuk taklim. Taklim juga adalah termasuk dalam zikir. Yaitu yang lebih paling mudah ya sebetulnya kalau taklim itu mengadakan pengajian. Karena di sana kan dibacakan ayat-ayat Allah, diberikan peringatan-peringatan untuk mengingatkan ini. Ya, itu juga adalah zikir. Jadi ketika selesai ya setelah subuh pengajian itu ya sampai terbitnya matahari, maka laksanakanlah sholat syuruk ini. Dan inilah yang akan memberikan pahala yang berlimpah ya gitu. Ya kalau kita mungkin saat ini paling ahad gitu ya. Kalau Sabtu kerja, Senin sampai ini kerja gitu kan ya. Yang rutin gitu kan. Kadang-kadang belum syuruk aja sudah pada berangkat kerja gitu ya. Setengah 6, jam 6 gitu. Nah, tapi kalau kita ada waktu, apalagi kalau Ramadan ya, ketika kita itikaf, ketika waktu-waktu ini maka penting sekali ya untuk melaksanakan ini ya, bisa mengutamakan ini karena ini pahalanya sama dengan haji dan umroh. Nah itu jadi sholat syuruk. Nah ini ya tetap pelaksanaannya seperti tadi ya. Jadi kita 2 rakaat ringan dan setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, zikir, Quran, baca Quran ataupun taklim, terus terbit matahari, maka kita laksanakan itu 2 rakaat. Itu udah pahalanya ini termasuk pahala haji dan umroh. Nah satu lagi, barangkali mungkin kalau nomor 4 nanti kita tidak cukup, kita ke sholat gerhana. Jadi sholat sunnah gerhana adalah sholat yang dilakukan ketika melihat gerhana. Disebut dengan sholat khusuf ya. Apalagi disebut dengan gerhana matahari ya, atau khusuf, atau disebut dengan gerhana bulan ya, khusuf ya, tertutup. Dan ini juga memberikan ini bahwa Islam itu sekali lagi ya, tadi mengatakan bahwa Islam itu senantiasa akan mengembalikan sesuatunya pada Allah, termasuk fenomena alam ini. Jadi fenomena alam gempa bumi, gerhana bulan bukan untuk ditakuti. Orang bahwa ini terkutuk, ini harinya sial dan lain, tidak. Ya, bukan karena meninggalnya seorang, bukan karena apa-apa, tapi kembali itu adalah kekuasaan Allah. Dan untuk itulah maka kita membuktikannya, menegaskannya dengan mengabdikannya dengan sholat itu, melaksanakan itu dengan berdoa, dengan lain-lain ya. Termasuk ketika kita ada fenomena apa ya, ada gempa, sudah ada doanya. Ada hujan, guntur, ada doanya. Gitu kan ya. Ya, ada kekeringan, ada doanya, ada tata caranya. Termasuk juga ini adalah gerhana bulan ini. Gerhana bulan dan gerhana matahari. Hukum sholat gerhana ini ada 2 sebetulnya, tapi yang paling masyhur kita adalah yang sunnah muakkad mayoritas. Ya. Kenapa sunnah muakkad? Karena ya dalam hadis itu tidak ada lagi ya sholat fardu itu selain yang 5 waktu. Ya saya sudah dibahas di awal gitu kan ya. Jadi katanya ketika orang Arab Baduy ya bertanya kepada ini, ja rajulun Rasulullah sallam ya faida huwa yas'alu 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallam khamsus salawatin fil yaumin wa lailatin. Jadi 5 rakaat 5 salat itu sehari semalam. Hal alayya ghairuha, apakah ada lagi yang diwajibkan padaku, katanya. La, tidak ada. Illa tatawwu. Ya, jadi tidak ada. Jadi setelah itu illa tatawwa, kecuali engkau mau melaksanakan tatawwu, melaksanakan tatawwu. Nah, di sana berarti dikatakan di luar 5 waktu sholat itu adalah sunnah. Ya. Nah, hanya di sini ada sebagian kecil ya agar kita juga bisa mengetahui. Saya kutipkan di sini ada sebagian kecil mengatakan wajib. Kenapa wajib? Karena ini berdasarkan hadis idza ra'aitumuhuma fafza'u ila sholat. Nah, jadi ketika kamu melihat keduanya, gerhana matahari dan bulan, maka bersegeralah untuk sholat. Nah, ini kata perintah dan kaidah usul itu adalah wajib. Ya, kata wajib. Ini di sini ada beberapa ya. Ya sedikit ya, Imam Syaukani, Syekh Hasan Khan, ya Syekh Albani. Nah, jadi hanya kalau kita lihat ke hadis yang tadi sudah jelas bahwa itu dibatasi ya. Jadi tidak perintah ini menurun derajatnya yang tadinya wajib menjadi sunnah. Tapi kalau ada yang mengatakan wajib berarti konsekuensinya kalau tidak sholat berarti dosa gitu ya. Itu adalah pendapat yang minoritasnya. Nah, waktu pelaksanaannya adalah ketika sholat gerhana itu mulai dan sampai gerhana hilang. Nah, ini memang
di kita juga sekarang sudah mulai ya sholatnya agak panjang gitu. Kalau saya dulu pernah sholat di sana, kalau belum tahu ya datang-datang ke Mesir itu sholat gerhana bulan ya jam 9 mulai itu. Kayak saya kayak kayak di Indonesia. Ternyata hampir 2 jam ya sampai jam 11 belum selesai gitu ya. Baru tahu oh geningan di sana mah lama ya. Di Indonesia baru sekarang-sekarang kan agak panjang. Kalau dulu ya gerhana tuh biasa aja sholatnya yang pendek-pendek gitu ya. Kalau di sana bisa sampai sejam setengah, ya sejam, 2 jam, tergantung gerhananya, gitu ya. Ya. Jadi ada syamsal wa qamar ayatin min ayatillah layak kasifani limauti ahadin wala li hayatin. Fa idza ra'aitumuhuma fad'ullaha wa shallu hatta yanjaliya. Jadi salatnya sampai selesai. Kalau kita kan kadang sholatnya sebentar ya khutbahnya yang panjang sunahnya ya ya sesuai dengan kemampuan lah kita ya sesuai dengan kemampuannya karena kalau dipanjangkan juga mungkin orang yang tidak biasa sholat yang ini juga malas sholat ya ke masjid sudah panjang ya seperti sholat tahajud lah gitu ya atau sholat taraweh kan disesuaikan dengan kondisi kalau orang yang mau panjang silahkan pilih yang panjang-panjang 1 juz 2 juz tapi yang mereka yang mungkin baru mau ke masjidnya sudah syukur ya yang pendek-pendek gitu tidak ada. Yang penting kan ada pelaksanaannya. Nah, sholat gerhana juga bisa dilakukan pada waktu terhalang sholat ya, yang dimakruhkan itu setelah asar atau setelah subuh sebelum terbit matahari kalau memang terjadi. Karena ini adalah fenomenanya idza ra'aitumuhuma fafza'u ila sholati. Jadi ketika ini berarti ditaksis ya di hadis bahwa sholat makruh itu tidak boleh sholat itu memang secara umum. Nah, oleh hadis ini ketika lihat gerhana ya sholat, termasuk ketika jenazah. Ya, ketika ada yang sholat jenazah, kita udah sholat asar, kita datang ke mayit gitu ya. Itu bisa kita sholat jenazah pada saat itu. Ya. Karena ada yang yang mengharuskan untuk melaksanakan itu atau ada yang menjadi sebab dari sholat itu. Ya, yang itu berlakunya adalah secara umum. Sama seperti kalau kita masuk masjid ya, tahiyatul masjid gitu. Nah, yang dianjurkan ketika terjadinya gerhana adalah perbanyak zikir, istighfar dan takbir serta sedekah. Ya. Wa kabbiru wa shollu wa tasaddaqu. Ya, jadi takbir bahkan kalau kita kan biasanya pakai takbir seperti Idul Fitri ya, Idul Adha, salat dan bersedekah. Itu semuanya itu dikembalikan kepada kita kembali oleh Allah. Sedekah takbir kan untuk mengagungkan Allah, sholat kepada Allah, tapi untuk sedekahnya kan kepada orang-orang kita yang ada hidup di dunia ini gitu, bukan harta. Allah tidak butuh harta gitu kan ya. Justru ini momentum-momentum orang untuk senantiasa berbagi ya, banyak sekali kan momentum berbagi dalam Islam itu. Idul Fitri ada zakat, ada di sini gerhana ada sedekah gitu kan, semuanya ya ada baik itu hubungan dengan Allah ataupun hubungan dengan ini. Keluar mengerjakan sholat gerhana secara berjamaah di masjid. Ini yang dianjurkan ya. Wanita juga boleh melaksanakan sholat ini dengan pria ya. Jadi boleh melaksanakan ini sebagaimana di sini dari hadis Asma binti Abu Bakar ya. Jadi orang melaksanakan sholat gerhana boleh ya. Jadi tidak terkutuk ya, tidak takut ya. Kalau dulu kan waktu saya kecil atau ini ketika ada gerhana tuh takut gitu gimana di rumah di dalam gitu kan bisik ada. Nah, kalau sekarang kan kita semakin tahu semakin paham oh tidak, ini justru ini mendekatkan diri kepada Allah. Bisi buta jangan lihat ke atas dan inilah banyak lah kahariwang semua dikunci ya. Apalagi dulu kan masih rumah jarang gitu ya, masih di televisi dan ini seperti itu ya. Tapi sebetulnya Islam lebih 1400 tahun yang lalu sudah memberitahu oh, ini kan hanya fenomena alam sebagai salah satu kekuasaan Allah. Jadi kembalikan kepada Allah dengan ibadahnya. Ya, terus menyeru ya sholat di sini tidak ada azan ya. Nah, sholat jamaah saja ya, as-sholatu jamiah ya, sholat berjamaah. Jadi tidak ada azan, tidak ada qomat gitu kan ya. Dan terus berkhutbah setelah itu. Nah, ini khutbahnya ya, dan untuk sholat khutbah di ini 1 kali ya memang ya. Sholat Id walaupun ada sebagian juga mengatakan 2 kali, tapi kalau yang 2 kali yang roji itu yang di sholat Jumat. Yang di sini ya cukup sekali gitu ya. Tidak. Yang untuk mengingatkan bahwa ini adalah fenomena alam sebagai bukti
kekuasaan Allah. Itu dikembalikan ke Allah lagi, kepada Allah lagi. Nah, tata caranya di sini adalah 2 rakaat. Ya memang ada 2 rakaat, itu sudah sepakat semuanya ulama itu. Hanya ada sebagian ulama mengatakan 2 rakaat itu ya seperti biasa aja, seperti sholat biasa. Tapi jumhur mengatakan 2 rakaat itu dengan 4 kali ruku. Ya. Ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi setelah itu di sini panjang ya. Fatola qiyamahu summa raka'a fa atola ruku'a summa qoma fatola qiyama. Nah, jadi setelah panjang bacaannya, ruku, setelah rukunya kepanjang, naik lagi, itu baca lagi gitu ya. Qiyama summa duna qiyamal awal. Jadi baru setelah itu baru ruku, dan setelah itu baru sujud. Ya, jadi hanya semakin kesini semakin pendek bacaannya gitu ya, seperti itu. Jadi itu adalah untuk sholat gerhana. Ya, di sini ada secara detailnya ya. Jadi takbiratul ihram, baca iftitah, ta'awuz, Fatihah, terus baca surat, kemudian ruku, panjang rukunya juga ya. Kemudian bangkit dari ruku, itidal. Setelah itu baca lagi surat Al-Fatihah dan baca lagi surat yang panjang. Setelah itu rukunya juga panjang, itidal, kemudian barulah sujud. Ya. Setelah itu kembali lagi. Jadi kalau dihitung adalah 2 rakaat itu 4 kali sujud, 4 kali ruku, tasawuf dan salam. Setelah itu disunahkan untuk khutbah. Ya, mesti anjuran untuk berzikir, beristighfar, sedekah, dan membebaskan budak. Nah, jadi semuanya itu mengembalikan kepada Allah, dan semuanya juga dikembalikan kepada kebaikan-kebaikan yang dirasakan oleh manusia, gitu kan ya. Nah, terus bagaimana pelaksanaannya? Apakah boleh munfarid gitu ya? Di sini sholat gerhana itu memang diutamakan, dikerjakan secara berjamaah di masjid ya. Yang atau lagi ada ini asal tuh jamiah, kan ada seruan dan juga khutbah gitu kan. Hanya khutbah di sini bukan syarat dari sahnya sholat bukan syarat gerhana, bukan ya. Karena kalau kita lihat dari hadisnya wa idza ra'aitumul fasallu, ya maka kalau kita melihat sholat tadi tidak disebutkan harus berjamaah. Jadi kalau kita lihat sendiri di rumah itu bisa dilakukan sholat gerhana, hanya tidak ada khutbahnya gitu. Ya, kalau lebih utama memang di masjid gitu kan ya. Jadi jangan sampai ketika kita sendiri di mana gitu ya, udah gak bisa berjamaah, akhirnya tidak sholat gerhana ya, padahal perintahnya ketika melihat gerhana sholatlah gitu kan ya, bukan berarti harus berjamaah gitu kan. Ini dari para ulama menyebutkan itu jamaah itu hanya keutamaan, bukan syarat. Dan khutbah juga hukumnya sunnah, bukan dari rukun dari sholat ini. Berbeda dengan sholat Jumat ya. Kalau Jumat itu ya istilahnya Jumatan itu khutbah itu seperti 2 rakaatnya dari sholat zuhur yang diganti gitu ya. Nah, bagaimana dengan sholat gerhana bulan itu ada penumbra ya dan umrah. Nah, kalau umrah kan sudah jelas ya. Kelihatan gitu. Gelap. Nah, kalau penumbra itu kan sedikit ya, ada remang. Jadi kalau kita lihat ke hadisnya, ya idza ra'aitumuha fafza'u ila sholati, maka kalau melihat saja. Jadi kalau tidak jelas ya tidak dipaksakan, termasuk kalau penumbra. Ya, penumbra itu kadang-kadang memang tidak kelihatan. Ya, sebagaimana di sini dari majlis tajid ya, dari Muhammadiyah itu kalau redup tidak kelihatan nih. Walaupun secara perhitungan kan kita sudah ada hisab hitungan, karena yang dilihatnya kan raitunya gitu ya. Jadi kalau misalkan udah berarti tidak usah sholat, tidak disunahkan sholat. Jadi kalau betul-betul kelihatan ada gerhana barulah disunahkan sholat. Nah, itu saja dulu yang disampaikan. Insya Allah untuk saat istisqa mungkin di pertemuan yang akan datang, insya Allah, karena waktu juga yang disampaikan dari 3 hal itu ya. Jadi sholat duha, sholat isyraq atau syuruk, ini juga merupakan sholat duha. Yang kedua adalah sholat gerhana. Dan mudah-mudahan ini sekali lagi ya memberikan sibgoh kepada kita semua, termasuk diri saya sendiri, bahwa segala aktivitas kita, hidup kita, waktu kita itu memang ada ibadah-ibadah yang ada stasiun ibadah yang untuk mendekati kepada Allah. Termasuk pada fenomena-fenomena alam pun kita akan mendekatkan diri kepada Allah tujuannya. Karena semuanya itu dari Allah. Mohon maaf atas kekurangannya, yang benarnya dari Allah, yang salahnya kesalahan pribadi saya. Saya kembalikan kepada wacana betul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadida min ladunhu wa yubashshira mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Wassalatu wassalamu ala man kanatil mu'jizatuhul Qur'an wa kana imamuhul Qur'an wa kanat hujatuhul Qur'an nabiyina syahidina habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati, zat yang senantiasa menyempurnakan nikmatnya pada kita semua. Allah telah menyempurnakan nikmat kepada kita dengan iman dan Islam, yang dengannya alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bermuajahah dalam majelis ilmu yang kita berharap Allah semakin menambahkan kedekatan kita kepadanya, ya, dan juga memberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na ma'alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada uswah kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ya, seperti biasa pada sesi kedua ini saya akan menyampaikan ya hal-hal yang berkaitan dengan adab atau pemaknaan ya dalam kita melaksanakan ya ibadah-ibadah ini ya. Dan pada kesempatan ini saya akan sampaikan bagaimana kita memaknai ya dan kita melakukan adab batin ya terhadap pelaksanaan dalam sholat duha dan juga sholat gerhana ya. Nah, rahimakumullah, berkaitan dengan sholat duha. Nah, ini seiring ya, makanya namanya juga dengan nama waktu ya. Nah, nama waktu. Allah Subhanahu wa taala sangat memerintahkan kita untuk memperhatikan waktu ya. Di mana waktu demi waktu itu semuanya qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, semua waktu yang Allah amanahkan pada kita ya, yang kita digulirkan ya untuk kita semua, tiada lain itu semua kita jadikan waktu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadahnya ada ibadah maqdhah dan ibadah ghairu maqdhah. Nah, inilah ya bagaimana Allah mengamanahkan pada diri kita sesuatu yang kompleks ya. Jadi kita itu terdiri dari dua unsur kan ya. Ada unsur jasadnya, ada juga unsur ruhaninya. Sisi lain kita harus memelihara ruhani kita agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana untuk dapat dekat dengan Allah membutuhkan zikir ya, tafakur ya, bagaimana kita menyendiri ya atau memfokuskan diri bersama Allah semata ya, masuk kepada medan fikroh ya, medan fikr ya disebut dalam Al-Hikam gitu ya. Bagaimana untuk menghadirkan hati bersama Allah, maka kita harus merasakan ya kedekatan diri kita pada Allah dengan kehusuan, masuk medan fikir gitu ya. Nah, itu kita harus memelihara ruhani kita. Nah, di sisi lain ya kita juga adalah sebagai khalifah. Ya, khalifatul fil ard, salah satu tugasnya itu ya dari unsur jasad. Nah, ya bertugas untuk takmir ya. Takmir itu membangun ya, dunia ini, membangun bumi ini, mensejahterakan bumi ini. Yang menghidupkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya dengan berjuang di jalan Allah dengan berbagai bentuk ya, salah satunya maisyah ya. Kita hidup di dalamnya untuk menghidupi diri kita, menghidupi keluarga kita gitu ya. Dan juga bagaimana kita membangun masyarakat yang di situ ditata ya dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala ya dalam berbagai sisinya. Nah, ini dua sisi ya antara bagaimana kita sebagai khalifah ya yang ia juga berinteraksi dengan aktivitas-aktivitas jasadnya ya. Nah, maka Allah telah menyediakan ibadah maqdhah dan ibadah ghairu maqdhah tadi, semuanya ibadah.
Nah, oleh karena itu rahimahullah, tentu saja di masa kini ya, masa di mana terasa ya bahwa perputaran kehidupan ini ya, ini kesibukan-kesibukan ini sangat menggiring kita pada aktivitas-aktivitas yang ya kita tidak bisa lari ya dari perputaran dunia yang disibukkan dengan ya bekerja. Sekarang segala sesuatunya itu memerlukan perhatian kita gitu ya, konsentrasi kita. Nah, oleh karena itu ya mudah-mudahan ya uh, walaupun dengan keadaan yang tadi ujiannya lebih berat ya dalam kita menegakkan ibadah-ibadah ya ibadah yaumiyah. Nah, tapi dengan ini ya kita bisa menyelaraskan gitu ya. Karena nanti ibadah magdoh ini akan nah salah satunya dengan sholat duha nanti akan kita lihat. Ini adalah penjagaan. Sholat-sholat apa ibadah-ibadah magdoh ini merupakan penjagaan agar kita dalam menjalani kehidupan ini tetap berada dalam putaran ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya akan mencoba ya menyampaikan rahimahullah ya. Itu apa yang menjadi suatu apa ibadah yang dilakukan di pagi hari ya. Ini berkaitan dengan waktu-waktu pagi ya. Nah, setelah sholat subuh kalau kita lihat dalam hadis riwayat Abu Daud ya. Ini dari Jabir Samurah radhiyallahu an qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idas sholal fajra ya tarabba'a fi majlisihi hatta tatlu asyamsu hasna gitu ya. Nah, jadi Rasulullah SAW itu setelah sholat subuh berjamaah ya, beliau duduk bersila di tempat duduknya sampai terbitnya matahari yang putih indah sinarnya itu ya. Nah, kalau kita lihat ini ada rahasia-rahasia di waktu pagi hari ya, di mana Rasulullah SAW ya dari sahabat Sokher Al-Ghamidi ya beliau itu berdoa ya di pagi hari untuk umatnya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha gitu ya. Rasulullah berdoa, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Nah, waktu pagi ini merupakan waktu ya tadi yang diberikan berkah ya, dan ini menjadi doa Rasulullah SAW. Nah, ya saat-saat yang penting bagi kita semua dalam memulai waktu gitu ya. Tadi setelah sholat subuh dan pagi ini menentukan ya bagaimana kita harus berupaya kan ya agar 24 jam sebetulnya ya seluruh waktu kita yang kita jalani itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu ya. Nah, agar itu semua ada dalam koridor ibadah. Nah, itu kuncinya juga adalah bagaimana dimulai dari kita mengisi sepertiga malam, subuh dan juga pagi hari ya yang penuh berkah ini gitu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat ya dari doa Rasulullah SAW ini dari sahabat Sokher ini, nah, sahabat Sokher sendiri ini ya pedagang ya. Dan dia mengisahkan bahwa Nabi SAW kalau mengirim peleton pasukan, ya beliau SAW mengirimnya pada pagi hari. Ini luar biasanya seorang muslim ya. Sisi lain ya ia menggantungkan dirinya kepada Allah, dia bermunajat kepada Allah, dia berdoa, memohon ya, dan ia bertawakal pada Allah, dan sisi lain dia menyempurnakan ikhtiarnya gitu ya. Nah, inilah yang menjadi suatu keselarasan atau ihsan ya. Keindahan ibadah, kesempurnaan dalam ibadah di mana setiap sisinya ya dipenuhi oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, Sokher sendiri dia pedagang gitu ya. Nah, dia biasa membawa barang dagangannya ketika pagi hari gitu. Nah, bagaimana kita menggabungkan betul-betul ya antara doa, munajat, taqarrub, tafakur ya dengan kesungguhan dalam berikhtiar, kesempurnaan dalam berikhtiar gitu ya. Nah, rahimakumullah, kalau kita lihat juga ya bagaimana mungkin ini saya tidak akan berpanjang lebar ya dalam kaitan ada batin dalam sholat duha ini ya, karena mungkin ini sebetulnya kita masuk pada wilayah sholatnya ya, ada batin dalam wilayah sholatnya. Mungkin saya akan menyampaikan bagaimana kita lihat ya. Ya, Rasulullah SAW tadi kita lanjutkan hadis tadi bagaimana yang Rasulullah SAW lakukan ya. Tak kala memasuki pagi hari ini ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, Inna dina yusrun ya.
Nah, sesungguhnya ad-din itu mudah. Walan yusadda dina ahadun illa ghalabahu. Ya. Tidak ada seorang pun yang membebani dirinya di luar kemampuannya kecuali dia akan dikalahkan gitu ya. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadawati. Nah, ini bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan pada kita untuk mengisi ya. Wasta'inu di sini ya bil ghadawati. Nah, di sini lakukanlah ibadah secara kontinu di waktu pagi. Nah, ya. Nih, bil ghadawati. Nah, ini ada amalan-amalan di pagi hari ya. Nah, salah satunya adalah bagaimana Rasulullah SAW ya setelah sholat subuh ya hingga terbit matahari. Nah, ini dalam hadis riwayat Muslim ya, apabila matahari terbit, beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri meninggalkan tempat sholat. Nah, dulu para sahabat biasa berbincang-bincang ya, guyon. Nah, jadi selain itu ya, diriwayatkan juga ya, jadi Rasulullah meninggalkan ya kebiasaan jahiliyah yang menggunakan pagi dengan suatu guyonan atau suatu hal-hal yang lagwah yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat gitu ya. Nah, kalau kita lihat sikap yang paling penting ya mungkin tadi alhamdulillah Ustadz Gugi sudah menyampaikan ya berkaitan dengan sholat isyraq ya. Nah, saya hanya ingin menyampaikan pemaknaan kita dalam memaknai waktu tersebut gitu ya. Dan itu ada dalam doa ya. Nah, bagaimana di pagi hari ya. Nah, itu ada zikir ya pagi hari ya. Asbahna wa asbaha al-mulku lillah gitu ya. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanyalah milik Allah. Nah, jadi ada sikap dalam diri kita ya di pagi hari ini mensikapi dengan bagaimana kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, dan kita dalam keadaan mengakui ya. Kita dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam kaitan mulkiyahnya ya. Wa asbaha al-mulku lillahi ya. Bahwa Allah lah yang pemilik aturan ya, Allah lah yang maha mengatur kehidupan ini ya. Nah, jadi kita betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya ya dalam keadaan pagi hari tadi gitu ya. Dan kita ucapkan walhamdulillah ya, dan segala puji milik Allah. Jadi channel otak kita gitu ya, channel ruh kita, channel akal kita ya, dan juga anggota badan kita semuanya di pagi hari ini sudah betul-betul kita pasang gitu ya. Kalau itu pasang di setel gitu ya. Agar menghadapi hari itu dengan keadaan yang ia penuh dengan keberserahan dirian pada Allah ya, penyerahan diri pada Allah. Ya, walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, ini adalah tauhid. Kita ingin hari yang kita jalani adalah hari di mana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid dalam tujuan hidup kita gitu ya. Kita ingatkan lagi ya frekuensi diri kita, tujuan hidup kita, mengapa kita menjalani hari ini, apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Ya semuanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan tidak ada sekutunya. Nah, ini adalah juga kalimat tauhid ya. Dan juga bagaimana kita memberikan pujian-pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena di setiap saat ya itu adalah bagaimana Allah memberikan ya, Allah menampakkan, mentajalikan keagungan dan kesempurnaannya gitu ya. Nah, Robbi, nah kita lihat, ini sikap yang harus kita hadirkan ya. Yaitu bagaimana kita bermunajat pada Allah, as'aluka khaira ma fi hadal yaum ya. Ya Allah gitu ya. Wahai Robku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini. Ya. Bagaimana indahnya hari yang kita lalui bila kita sudah diawali kepada Allah agar kita meminta khair ya ma fi hadal yaum wa khair ma ba'dahu ya. Dan juga kebaikan ya, sesudahnya. Nah, jadi sholat duha ini ya, ini salah satu fungsinya itu kalau kita dalam hadis disebutkan ya, tadi Ustadz Yugi juga sudah menyampaikan ya, ini di dalam hadis riwayat Ahmad ya, qalallahu azza wa jalla. Nah, ini hadisnya hadis qudsi ya. Allah
Subhanahu wa taala azza wa jalla berfirman, "Ya ibna Adam la ta'jiz an arba'i raka'atin min awalin nahari akfika akhirah." Ya, akhirah gitu ya. Akhirahu ya, bukan akhirah ya. Akhirahu ya gitu ya. Allah telah berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang." Nah, ini adalah sholat duha. Nah, apa makna ya ataupun faidah dari kita melaksanakannya? Ini Allah sampaikan di sini, akfika akhirahu. Maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Nah, jadi selaras dengan doa tadi ya. Jadi dengan kita melakukan sholat duha yang menjaga 4 rakaat tadi, itu disebutkan itu akan mencukupkan ya. Dan dalam syarah ini disebutkan sholat duha itu akan menyelamatkan pelakunya dari berbagai hal yang membahayakan. Baik membahayakan perkara-perkara dinnya maupun dunianya. Nah, jadi dengan sholat duha Allah akan membimbing kita ya, sehingga apa yang kita lakukan itu ya, itu cukup. Allah akan akfika, akan mencukupkan kita. Terjaga pandangan kita, terjaga telinga kita ya, terjaga juga ucapan kita, lisan kita, tangan kita ya, semua ya, bahkan hati kita. Nah, itu akan terjaga dari terjerumusnya ke dalam dosa atau kemaksiatan. Nah, oleh karena itu rahimakumullah ya, sungguh ya kita harus berupaya ya dengan baik ya, agar ya hari itu adalah hari yang baik bagi kita ya. Robi as'aluka khaira ma fi hadal yaum wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadal yaum wa syarri ma ba'dahu. Dan aku berlindung kepadamu ya dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya ya. Nah, kita pun ikhtiar kita ya, kadangkala ya hawa nafsu kita ya, kita itu makhluk yang kompleks. Di dalamnya ada hawa nafsu, ada ambisi ya, dan itu bersatu dengan juga ruhani gitu ya. Yang kadang-kadang ada gurur, ketertipuan kita gitu ya. Kita merasa melakukan sesuatu yang benar, kita sudah merasa melakukan sesuatu yang ikhlas, kita suka merasakan sesuatu itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk kebaikan. Tapi tetap saja ya, kadang-kadang kita tidak terasa gitu ya, bahwa ada di situ unsur hawa nafsu kita, unsur syaitan laknatullah yang membisikkan pada hati kita, yang itu masuk pada wilayah-wilayah gurur tadi ya. Kita merasa itu suatu hal yang baik, padahal ada selipan-selipan keburukan ya, ya dalam jiwa kita, dan itu membahayakan kita baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Nah, sholat duha itu agar kita menjaga betul-betul, menertibkan kembali dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala dari bahkan keburukan dari hawa nafsu kita gitu ya. Nah, oleh karena itu ya di sini juga dilanjutkan doa ini ya. Nah, dari kita berlindung dari keburukan ya. Robi a'udzu bika minal kasali wasu'il kibari. Dan ya Allah, ya Rabbku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua ya. Nah, Robbi a'udzubika min adabin finnari wa adabin fil qabri. Nah, ya Robku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur. Tak kala kita bermunajat pada Allah ya untuk dilindungi ya dari siksaannya, berarti juga kita adalah berdoa pada Allah untuk dihindarkan ya dari melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang Allah murkai. Nah, itulah bagaimana sholat duha ini adalah kita menyongsong ya hari ya dengan berserah diri pada Allah dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya bagaimana memaknai ya gerhana ya yang tadi sudah disampaikan secara panjang lebar ya dalam hadis ya. Saya tidak ulangi ya, mungkin saya sampaikan secara maknanya ya. Jadi ketika terjadi gerhana matahari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas berdiri takut karena khawatir akan terjadi hari kiamat, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Sehingga beliau mendatangi masjid, kemudian sholat dengan berdiri, ruku dan sujud yang begitu lama. Aku belum pernah melihat beliau melakukan sholat sedemikian itu. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya
ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Nanti kita akan memaknai ini ya dengan hadis ini ya. Jadi bagaimana ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang ditunjukkannya. Nah, gerhana tersebut tidaklah terjadi karena kematian atau hidupnya seseorang, tetapi Allah menjadikan yang demikian untuk menakut-nakuti hambanya. Nah, apabila kalian melihat sebagian dari gerhana tersebut, maka bersegeralah ya. Di sini disebutkan fa'za'u ila dzikrihi wa du'aihi wastighfarihi. Nah, maka bersegeralah untuk berzikir, ya, berdoa dan memohon ampunan pada Allah Ta'ala. Nah, jadi bagaimana ada batin ya, bagaimana memaknai tak kala kita menghadapi gerhana ini, dan selain kita menunaikan ini secara syar'i ya, secara amalan-amalan dan tata caranya ya. Nah, kita lihat ya dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan inna syamsya wal qamara ayatani min ayatillah. Jadi sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi di awal saya juga sudah sampaikan ya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Nah, jadi alam semesta ini yang Allah Subhanahu wa taala ya telah ciptakan begitu indah ya dan sempurnanya. Nah, tapi semuanya ini akan dibinasakan. Ini fana gitu ya, dihancurkan. Nah, mengapa dihancurkan? Nah, karena tugas utamanya sebagai alam, sebagai tanda telah selesai. Jadi alam ini fana. Yang utama dalam alam itu adalah ayatnya, gitu ya, pesannya. Nah, jadi kita jangan sampai terjebak kepada rambu, ya. Jangan terjebak kepada pesona alamnya, ya. Seperti seorang yang melihat rambu, gitu ya, rambu lalu lintas misalnya, ya. Nah, ia sibuk dengan bagusnya rambu, wah, dengan bahannya, ya, dengan tulisannya, wah ini bagus gitu. Ia lupa rambu itu ada, padahal tujuannya itu adalah pesannya, bukan rambunya itu sendiri. Nah, sama dengan alam ini. Jangan sampai kita masuk pada tipuan alam. Ya, dalam Al-Hikam disebutnya, ya itu adalah orang-orang yang terjebak kepada tipuan alam. Ya, karena apa? Ia tidak bisa melihat pesan sesungguhnya apa yang ada di balik alam gitu ya. Nah, sesungguhnya itu semuanya sanurihim fil afaq ya wa fi anfusikum. Itu adalah bagaimana Allah membentangkan kebesarannya, keagungannya, kemahalembutannya, ya, kesempurnaannya. Nah, ini hati-hati, ini hanya bisa hidup pada seorang ulil albab. Ya, kayak kadang kita pagi hari ngelihat matahari gitu ya. Gimana perasaan kita ngelihat matahari? Biasa aja kan ya. Karena itu saking biasanya kita ya keluar pagi hari ya dan terik matahari dan sinarnya sampai pada kita, itu aktivitas yang rutin yang kita alami gitu ya. Sehingga kita merasa itu biasa. Tapi kalau kita renungkan kembali ya dengan tadi besarnya matahari ya, panasnya matahari, energi yang dikeluarkan oleh matahari, fungsi matahari dan lain-lainnya, coba kita renungkan kembali. Ya, sesungguhnya ya ini suatu yang luar biasa ya, fenomena yang luar biasa. Kadang kita harus ngelihat fenomena itu harus misalnya nampak ya, awan misalnya ya. Kalau ada awan terus tulisan Allah gitu ya. Nah, awan itu itu awan tulisan Allah. Wah, langsung gitu kan ya, kita Allahu Akbar, takbir gitu ya. Wah, viral gitu ya. Atau ada dalam semangka gitu ya, tulisan gitu ya, atau hal fenomena lain. Padahal tidak harus menjadi lafaz Allah ya. Matahari yang sudah ada pun itu suatu fenomena yang luar biasa yang menghadirkan, yang menampakkan, mentajalikan ya af'al Allah, kebesaran Allah, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ya hadapi dengan tadi, itu hanya akan ada hadir pada seorang ulil albab. Ulil albab itu, ulil itu pemilik ya. Albab itu jamak dari lub. Lub itu bagian inti dari sesuatu. Nah, sama dengan hati kita. Nah, hati kita itu punya lapisan-lapisan ya. Lapisan terluarnya sodrun, lapisan dalamnya lagi ada qalb, lapisan dalamnya ada fuad,
Lapisan paling dalam namanya lub. Nah, ulil albab ini ia melihat segala sesuatu menggunakan lapisan terdalam dalam hatinya. Nah, ia melihat fenomena itu dengan apa? Dengan keimanan ya, dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di baliknya ada apa? Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdiran. Bagaimana pengaturan Allah terhadap alam semesta ini ya. Allah telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala di ayat lain ya, wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lumin. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah hazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran-ukuran tertentu ya. Nah, jadi ini adalah menghadirkan ya keagungan, kesempurnaan ya, bagaimana qada dan qadar Allah, ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus juga dari perasaan itu ya, nah itu harus menghadirkan rasa takut kita pada Allah ya. Allah pemilik alam semesta ini ya, Allah yang mengatur alam semesta ini, maka kita harus takut ya, khosyah ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan dan kesempurnaannya ya. Kalau ada makhluk misalnya ya, makhluk sebesar langit aja gitu ya, gimana kira-kira, apakah kita akan, tentu kita akan takut kan ya kalau ada makhluk sebesar langit dan dia punya kekuatan gitu misalnya ya. Nah, ini yang menciptakan langit dan bumi ini bukan makhluk ya, al awalu al akhiru ya, al qidam ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka disebutkan dalam Al-Isra, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifan, dan kami tidak memberikan tanda-tanda itu melainkan apa? Untuk menakuti. Nah, jangan sampai tidak ada khosyah ya dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fenomena yang Allah tunjukkan ya. Sama ya, adanya halilintar ya, adanya juga kilat menyambar ya, adanya fenomena gempa ya, ada fenomena alam lainnya ya, gunung gunung api gitu ya yang aktif ya, sehingga ia menuangkan laharnya ya. Ini semua fenomena yang harus menyebabkan kita semakin takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula dengan kemarau berkepanjangan misalnya ya. Nah, keringan, ini suatu hal-hal yang harus memunculkan khosyah kepada kita semua itu ya. Nah, itu ya rahimakumullah ya. Dan yang terakhir ya, yang juga perlu diperhatikan ya dalam kita memaknai sholat gerhana ini ya. Nah, ini bagaimana kita harus betul-betul memperhatikan waktu yang kita miliki ya. Ada purudul waqt, kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada lain waktu itu harus kita gunakan sesegera mungkin ya. Karena waktu itu ada batasnya gitu. Kita hidup ini tidak selamanya, dan kita tidak tahu ya, kalau kita ujian di sekolahan misalnya ya, kita tahu kan ya berapa jam, sejam setengah, 2 jam dikasih soalnya gitu ya. Nah, dalam hidup ini kita tidak diberitahu kapan waktu yang Allah berikan, kesempatan kita miliki gitu ya. Nah, kapan saja kita bisa diambil ya waktu kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita khawatir tampak kita belum siap ya, dan kita diambil dalam keadaan kita sedang melakukan sesuatu yang Allah benci atau su'ul khotimah gitu ya. Nah, oleh karena itu kebaikan itu, nah itu tadi ada batas-batas, termasuk dalam menunaikan kebaikan-kebaikan di saat waktu gerhana gitu ya. Fa idza ra'aitumu hauma fa'za'u ilas shalah. Jika kalian melihat gerhana tersebut, matahari atau bulan ya, maka bersegeralah untuk melaksanakan sholat ya. Dan tadi kita diperintahkan juga mengisi dengan berdoa ya, fad'ullaha wa kabiru wa shollu wa tasaddaqu. Tadi sudah disampaikan juga ya. Nah, maka perbanyaklah ya dari waktu-waktu tadi ya, yang di dalamnya ada suatu kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala, gunakan untuk beramal soleh gitu ya. Nah, oleh karena itu rahimakumullah ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ya, sehingga betul-betul waktu yang Allah berikan kepada kita, kita bisa manfaatkan, kita bisa maknai
dengan semakin dekatnya kita pada Allah ya, dengan semakin baiknya ya ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin berkualitasnya ya ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya tambahkan ya, mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim, nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hada astaghfirullahu li wa lakum.